Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman itu terlihat pada banyaknya suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Hal ini terbukti dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Keberagaman ini tak luput dari adanya faktor geografis. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di persilangan, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Sekarang kita akan belajar salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman suku bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki sekitar lebih dari 1.300 suku bangsa. Wow, banyak sekali ya. Lantas, apa saja ya suku bangsa yang ada di Indonesia? Suku bangsa merupakan golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan merujuk pada ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Suku bangsa juga merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lain, karena memiliki ciri-ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Suku bangsa sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, suku bangsa campuran, di mana di dalamnya terjadi percampuran antara ras yang mendiami satu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya pada suku Peranaan yang merupakan percampuran antar ras Tionghoa dan Melayu. Yang kedua, garis keturunan sebagai faktor utama bagi suku bangsa. Terdapat 3 garis keturunan di Indonesia, yaitu garis keturunan ayah atau patrilineal, biasanya pada suku Batak, Ambon, Timor, dan yang lainnya. Lalu garis keturunan ibu atau matrilineal biasanya terjadi dalam suku Minangkabau di Sumatera Selatan, dan garis keturunan ayah dan ibu atau parental yang banyak dijalankan oleh suku Jawa. Lalu, apa saja sih contoh suku bangsa di Indonesia? Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, kalian simak cerita teman kita berikut ini. Kalian simak dengan baik ya adik-adik. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Abimana. Aku berasal dari suku Jawa. Suku Jawa adalah penduduk yang menghuni Pulau Jawa. Nah, saat ini saya sedang menggunakan baju adat yang bernama surjan. Aku akan mengajak teman-teman untuk melihat rumahku. Inilah rumahku. Rumahku adalah rumah adat yang bernama joglo. Rumahku sering digunakan untuk berlatih menari. Hal ini dikarenakan ibuku adalah pelatih tari. Tari yang sering dibawakan saat latihan adalah tari Srimpi. Tari Srimpi adalah tari yang berasal dari Jawa Tengah. Oh iya teman-teman, aku suka sekali menyanyikan lagu daerah seperti Gundul Gundul Pacul. Apakah kalian tahu bagaimana lagu Gundul Gundul Pacul itu? Agar kalian lebih mengetahuinya, kita simak bersama lagu Gundul Gundul Pacul yuk. Gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul limpang segani dadi salatar, wakul limpang segani dadi salatar. Gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul limpang segani dadi salatar, wakul limpang segani dadi salatar.
Setelah menyanyikan lagu tadi, teman-teman sudah mengetahui bukan tentang suku Jawa? Nah, sekarang teman-teman akan kuperkenalkan dengan beberapa suku lain yang ada di Indonesia. 1. Suku Gayo. Suku Gayo adalah penduduk asli yang berasal dari dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh bagian tengah. Masyarakat Gayo dalam kesehariannya berkomunikasi menggunakan bahasa Gayo sebagai bahasa daerah. Rumah adat suku Gayo berbentuk panggung yang dikenal dengan nama Umah Pitu Ruang, yang berarti rumah 7 ruang. Tari adat Saman adalah tarian tradisional yang dimainkan suku Gayo. 2. Suku Batak. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Suku ini terdiri dari beberapa bagian seperti Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, dan Batak Pakpak. Suku Batak memiliki rumah adat bernama Rumah Bolon, yang bermakna rumah besar, karena ukurannya memang cukup besar. Suku Batak memiliki tarian khas yang bernama Tortor. 3. Suku Betawi. Suku Betawi adalah kelompok etnik yang pada umumnya menduduki wilayah Jakarta dan sekitarnya. Rumah kebaya adalah rumah adat Betawi yang resmi diakui dan terinspirasi dari kebaya. Lagu daerah Betawi itu seperti jali-jali dan kicir-kicir. 4. Suku Osing. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Suku Osing menggunakan bahasa Osing untuk berkomunikasi. Salah satu tarian adatnya bernama Tari Seblang. 5. Suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang berasal dari Kalimantan. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu arwe yang diselipkan dari bulu burung enggang. Salah satu tradisi suku Dayak yang terkenal adalah tradisi kuping panjang. 6. Suku Toraja. Suku Toraja adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masyarakat suku Toraja memiliki baju adat, yaitu baju koko, yang digunakan untuk kaum wanita. Sementara bagi pria akan mengenakan pakaian sepatalung, yang akan dipakai bersama dengan sejumlah aksesoris, seperti kandure, ganyang, dan lipak. Selain itu, masyarakat suku Toraja memiliki rumah adat, yaitu tongkonan, yang berbentuk panggung. Rumah tongkonan terbuat dari kayu dengan atap lengkung seperti perahu dan berhias tanduk kerbau. 7. Suku Dani. Suku Dani adalah salah satu suku asli yang mendiami tanah Papua. Suku ini diketahui tinggal di pedalaman wilayah pegunungan dan lembah Papua. Suku Dani membangun rumah dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang disebut rumah Hanoi. Pakaian adat dari masyarakat Dani adalah koteka atau halim.